Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adil Ahnaf. Saya Rangga Dibrayika. Akan menjelaskan tentang pengolahan limbah pabrik Pabrik gula. Pabrik gula. Nah, di sini dari yang ditampilkan ada bahan baku sumber daya lingkungan. Nah, dari bahan-bahan baku itu lalu akan dikelola oleh industri menjadi dua hasil. Ya, yang pertama itu sudah jelas produk, kemudian yang akan diterima oleh konsumen dan kemudian menjadi limbah. Nah, akan tetapi industri juga dalam membuat produk juga menghasilkan limbah. Nah, limbah ini akan menjadi akan terdapat limbah yang beracun dan berbahaya. Oleh karena itu diperlukan pengolahan, pembuangan yang benar, seperti kemudian didaur ulang, kemudian menjadi sebuah produk kembali. Nah, kemudian akan digunakan konsumen lagi, lalu menjadi limbah lagi dan menjadi pembuangan lagi. Seperti rangkaian pada gambar yang ditunjukkan. Nah, itu perputaran dari sumber daya lingkungan yang digunakan itu sangat panjang dan daurnya itu juga panjang sekali. Nah, karena setelah produk diterima oleh konsumen juga, nanti konsumen itu dari produk tersebut selesai digunakan akan menjadi limbah. Nah, limbah tersebut tuh menjadi dua macam lah, dari limbah yang langsung dari industri dan limbah yang langsung dari masyarakat, limbah yang dari produk yang telah digunakan masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan kenapa kok kita memilih pabrik limbah ini sebagai apa yang kita presentasikan. Karena kita tahu kan kalau Indonesia itu adalah salah satu negara agraris dengan iklim subtropis yang merupakan daerah yang sangat cocok sekali untuk menumbuhkan tanaman tebu yang subur. Nah, tebu ini adalah bahan utama untuk membuat gula. Sebenarnya ada beberapa bahan, tapi yang paling umum digunakan dalam pembuatan gula itu adalah tebu. Nah, kemudian gula sendiri merupakan salah satu bahan makanan yang sangat kompleks. Bahkan hampir kebanyakan makanan itu menggunakan gula. Bahkan tak jarang makanan-makanan yang cenderung pedas atau mungkin gurih itu juga menggunakan gula sebagai penambah rasa agar rasanya semakin kaya. Nah, kemudian karena kebutuhan gula di Indonesia yang sangat besar, otomatis industri gula itu juga akan semakin banyak dalam mengolah gula-gula tersebut. Akhirnya dari sekian banyak produk, mereka juga menghasilkan banyak sekali limbah. Nah, dari tebu yang oleh dibahas Mas Rangga tadi, kita tuh dapat dijadikan dua hal. Nah, dari diolahnya tebu menjadi seperti produk-produk yang kita gunakan, yaitu gula kristal. Nah, dalam pengolahannya itu juga menghasilkan sebuah limbah seperti ampas, debu, blontong dan tetesannya yang tidak digunakan. Nah, limbah-limbah pabrik gula ini terdiri dari sisa-sisa ampas berlebih, debu hasil pembakaran, blontong dan tetes tebu limbah cair. Jadi sejenis bagian tebu yang diolah tapi yang tidak menjadi gula. Nah, pada ampas berlebih ini prosesnya adalah digempa terlebih dahulu menjadi bal atau kubus. Nah, hal ini dilakukan untuk meningkatkan berat jenis ampas, kemudian agar ampas tidak mudah lepas dan berterbangan. Selanjutnya ampas bal siap untuk digudangkan. Setelah bal tersebut digunakan, ya. Kemudian untuk debu hasil pengolahannya, proses penanganan debu hasil pengolahan ini sendiri dilakukan dengan cara menangkap debu-debu tersebut dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan dust collector, yaitu wet atau dry scrubber yang sebelumnya keluar melalui cerobong katal. Nah, debu dan abu itu kemudian ditanam bersama dalam tempat pembuangan akhir, kemudian disiram. Nah, jadi asap-asap yang keluar dari cerobong tadi, biasanya cerobong itu dikasih yang namanya itu wet atau dry scrubber tadi untuk melapisi cerobongnya agar mengurangi debu-debu dan juga menyaring asapnya lah istilahnya, walaupun nggak sepenuhnya tersaring. Nah, kemudian ketika sudah terkumpul banyak, akhirnya itu dikubur bersama dengan yang atas tadi, bersama dengan sisa ampas yang berlebih tadi. Nah, kemudian ada blontong. Blontong sendiri, proses penanaman awal untuk blontong itu perlu ditangani dengan cara menanam ke dalam lubang pembuangan awal sebelum dimanfaatkan kembali sebagai pupuk. Nah, jadi
perlu dikubur terlebih dahulu beberapa waktu, kemudian dapat dimanfaatkan kembali sebagai pupuk, pakan ternak ataupun bahan bakar dalam memasak. Hal ini dilakukan untuk menghindari pandangan atau bau yang tidak sedap setelah dari pengolahannya. Jadi belontong itu tidak bisa langsung diolah menjadi pakan ternak atau pupuk atau yang lain dahulu, tapi harus dikubur dalam beberapa waktu yang lama untuk dalam proses agar dalam masyarakat itu tidak ada pandangan dan bau tidak sedap dari proses pengolahannya itu. Nah, kemudian limbah cair bekas analisa gula di laboratorium. Kalau membahas limbah cair di laboratorium, pasti yang dihasilkan itu adalah bahan-bahan kimia-kimia gitu. Nah, kemudian jadi limbah cair bekas analisa gula di laboratorium itu ditandai dengan mengumpulkan cairan tersebut atau difiltrat, kemudian dielektrolisis agar logam berat yang menempel pada elektroda, kemudian logam-logam berat yang menempel pada elektroda tadi diambil kemudian digolongkan sebagai limbah padat bersama dengan limbah-limbah padat bekas analisa gula. Nah, kemudian limbah padat lainnya ditanam bersama ke dalam tempat pembuangan akhir. Selanjutnya kan limbah padatnya sudah diangkat, kemudian limbah cairnya tadi kemudian ditreatment atau dinetralkan. Kemudian setelah netral bersama-sama dengan cairan lainnya seperti cairan pendingin, cairan buat air, kebutuhan pabrik itu dikeluarkan, kemudian dikirim ke tempat pengolahan limbah. Nah, setelah dikirim pada pengolahan limbah ini ada proses, yaitu yang pertama influent, yang limbah cair dialirkan ke primary treatment, di mana pada proses influent mengalami penyaringan untuk bahan-bahan kasar. Nah, ini dilakukan agar tidak ada bahan-bahan kasar seperti padatan-padatan yang ikut dalam prosesnya. Kemudian pengendapan awal atau sedimentasi. Kemudian setelah diendapkan, kandungan minyak dipisahkan di dalam kolom penangkap minyak. Kemudian ditambahkan sejenis perlakuan yaitu larutan CaOH supaya pH air bisa di atas 7. Dari primary treatment air limbah dialirkan secondary treatment yang memakai sistem surface aerated lagoon dengan 4 buah kolam aerasi yang dipasangkan sehari. Aerated di sini artinya pemberian udara pada kolam tersebut. Selanjutnya air dari secondary treatment dialirkan ke natural neutralization, di mana natural neutralization itu merupakan petak-petak sawah yang bertingkat yang ditanami dengan tanaman air. Diharapkan influent mempunyai kualitas yang memenuhi atau di bawah baku mutu yang berlaku, sehingga limbah ini setelah dibuang itu aman, tidak mengganggu ekosistem perairan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.